Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita dengan NIM 821221078. Saya berasal dari semester 3 kelas B S1 Ilmu Keperawatan Stikes Yarsi Pontianak. Hari ini saya akan melakukan sebuah presentasi yang mana untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan dengan judul Negara dan Konstitusi. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian negara. Negara merupakan suatu organisasi yang mana memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang organisasinya di bawah lembaga politik dan perintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat serta berhak menentukan tujuan nasional. Jadi, sebuah negara ini merupakan sekelompok organisasi yang mana organisasi ini memiliki kekuasaan tertinggi dan memiliki organisasi di bawah lembaga politik serta ditaati oleh rakyatnya. Negara ini memiliki 4 unsur. Maksudnya di sini adalah unsur 4 keempat ini merupakan pembentuk negara. Jadi apabila salah satu dari 4 ini tidak ada, jadi sebuah negara tidak bisa disebut dengan negara. Contoh 4 unsur ini meliputi wilayah, penduduk atau rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Yang pertama ada wilayah. Nah, jadi wilayah sangat penting untuk membuat suatu negara. Jika tidak ada wilayah, suatu negara tidak akan terbentuk. Nah, wilayah ini bisa dari wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Yang kedua, unsur yang tidak kalah penting yaitu adalah penduduk atau rakyat. Nah, jadi penduduk atau rakyat ini adalah orang yang menduduki suatu negara atau suatu wilayah. Nah, jadi jika tidak ada penduduk atau rakyat, suatu negara tidak akan bisa terbentuk. Penduduk atau rakyat ini bisa dari penduduk yang asli atau tidak menetap. Nah, yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat ini sangat penting untuk membangun unsur negara. Nah, jadi jika tidak ada pemerintahan, suatu negara tidak akan bisa terbentuk. Pemerintahan ini berfungsi untuk mengatur jalannya suatu kenegaraan secara sempurna aja. Nah, jadi pemerintahan ini sangat penting dalam unsur-unsur negara. Yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain juga tidak kalah penting dalam pembangunan unsur negara. Nah, seperti kemerdekaan Indonesia pertama kali diakui oleh negara seperti Palestina, Mesir, Suriah, Vatikan, dan lain sebagainya. Nah, jadi pengakuan dari negara lain ini sangat penting untuk terbentuknya suatu negara, bahwa negara itu sudah sah berdiri, dan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain sangat mudah dari pengakuan negara lain tersebut. Kemudian ada fungsi negara. Fungsi-fungsi negara untuk mengatur jalannya pemerintahan terbagi menjadi 3, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Yang pertama adalah fungsi legislatif. Fungsi legislatif ini maksudnya adalah fungsi untuk membuat undang-undang. Lembaga yang menjalankan fungsi ini adalah MPR dan DPR. Nah, jadi lembaga-lembaga ini berfungsi untuk membuat undang-undang yang mana nantinya akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Kemudian ada fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini adalah melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Nah, jadi lembaga yang melakukan fungsi fungsi eksekutif ini adalah presiden dan wakil presiden. Nah, jadi mereka melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Yang ketiga ada fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif ini yaitu mengawasi agar semua peraturan ditaati. Nah,
fungsi yudikatif ini dilaksanakan oleh lembaga yudikatif tentunya, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi lembaga inilah yang mengawasi agar semua peraturan dapat ditaati dengan baik. Selanjutnya kita beralih ke konstitusi. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia negara tidak dilanggar. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah itulah yang menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Nah, jadi konstitusi merupakan suatu hukum dasar tertulis yang mana ini adalah untuk mengatur jalannya suatu ketatanegaraan agar tidak melewati atau tidak melakukan hal yang sewenang-wenangnya. Nah, jadi konstitusi ini sangat penting diperlukan di dalam suatu negara agar suatu negara dapat selalu berjalan sebagaimana mestinya dan juga pemerintahan tidak melanggar atau tidak melakukan hak yang sewenang-wenangnya di batas peraturan tersebut. Nah, jadi hak asasi manusia atau hak asasi warga pun tidak dilanggar jika ada konstitusi ini. Setelah dari pengertian konstitusi tadi, tentunya konstitusi memiliki tujuan untuk sebuah pemerintahan. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenangnya. Nah, jadi konstitusi ini untuk membatasi perilaku atau penyelewangan oleh penguasa agar tidak terjadi penyelewangan tersebut, agar segala kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh mereka tidak melanggar batas yang telah ditentukan. Yang kedua ada untuk melindungi hak asasi manusia. Nah, jadi jika tidak melanggar peraturan yang telah dilakukan, hak asasi manusia akan tetap terlindungi oleh tujuan dari konstitusi ini. Yang ketiga ada pedoman penyelenggaraan negara. Yang keempat adalah memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Nah, jadi ini sama dengan pengertian yang pertama tadi, untuk memberikan batasan-batasan kepada para penguasa agar tidak melakukan hal yang sewenang-wenangnya di batas peraturan yang telah dilakukan. Selanjutnya, keterkaitan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi di negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ialah sumber hukum dasar yang tertulis. Jadi, semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan harus bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. Undang-undang dasar memiliki sifat mengikat. Oleh karenanya, makin elastik sifatnya, makin baik aturan itu. Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Selanjutnya, ada beberapa konstitusi yang digunakan dalam pemerintahan sebelumnya selama pembentukan NKRI ini. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 yang diterapkan pada maksudnya pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 20 Desember 1949. Selanjutnya, konstitusi ini dirubah menjadi Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat yang mana diterapkan pada tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada konstitusi ini diterapkan sistem pemerintahan yaitu parlementer. Kemudian
Selanjutnya Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ini diterapkan pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Nah, selanjutnya saat ini yang kita gunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mana diterapkan dari Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1949 sampai dengan sekarang. Selama ini, Undang-Undang Dasar 1945 sudah 2 kali mengalami perubahan. Perubahan pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada perubahan pertama itu, MPR mengubah seperti pasal 5 ayat 1, pasal 7, dan pasal 9. Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus pada tahun 2000. Pada sidang tahunan tersebut, MPR mengubah atau menambah pasal seperti pasal 18, pasal 18A, 18B, dan pasal 19 lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.